Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Junimata Sonika Siombing dengan NIM 1908960 dari jurusan Pendidikan IPS kelas 4A, angkatan 19, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan menampilkan sebuah bakat saya, yaitu bernyanyi, untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan sosial. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bernyanyi. Berikut pembahasannya. Nah, di penjelasan pertama ini ada pengertian bernyanyi atau olah vokal merupakan aktivitas pembelajaran yang membutuhkan teknik agar tidak merusak pita suara. Bernyanyi bisa dilakukan secara perorangan atau secara kelompok. Lalu selanjutnya, menurut Jamalus, bernyanyi merupakan kegiatan di mana kita mengeluarkan suara secara beraturan dan berirama, baik diiringi oleh iringan musik ataupun tanpa iringan musik. Bernyanyi yang benar sesuai dengan teknik-teknik pada vokal. Lalu selanjutnya dalam bernyanyi terdapat beberapa teknik, yaitu yang pertama intonasi. Intonasi merupakan ketepatan bunyi tiap nada. Bunyi nada yang memiliki ketepatan akan menghasilkan suara yang jernih dan enak untuk didengar. Lalu yang kedua ada artikulasi. Artikulasi merupakan pengucapan atau cara mengucapkan kata-kata dalam menyanyi agar pesan dari lagu tersebut bisa dimengerti dan dipahami oleh pendengar. Lalu yang ketiga ada renosi. Renosi merupakan semacam gema yang timbul atau gejala bunyi yang timbul dari suatu ruangan, gunanya agar suara menjadi keras dan indah untuk didengar. Lalu yang keempat ada pernafasan. Pernafasan merupakan teknik mengenai keluar masuknya udara melalui paru-paru. Saat bernyanyi, udara yang diperlukan lebih banyak dibandingkan persediaan bernafas sehari-hari. Oleh karena itu, dibutuhkan teknik untuk dapat menyimpan persediaan bernafas pada saat bernyanyi. Lalu yang terakhir, pembawaan. Pembawaan maksudnya bagaimana seseorang yang bernyanyi mampu membawakan lagu dengan baik sehingga maksud dari lagu tersebut bisa dipahami oleh seorang pendengar. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis dalam bernyanyi. Yang pertama ada vokal solo. Vokal solo merupakan bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan hanya oleh satu orang penyanyi saja. Lalu yang kedua ada duet. Duet merupakan bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan oleh dua orang penyanyi yang biasanya menggunakan dua melodi suara yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga ada trio. Trio merupakan bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan oleh tiga orang penyanyi yang masing-masing suara atau melodinya berbeda satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yang keempat ada vokal group. Vokal group merupakan bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan paling sedikit 4 orang yang dengan harmoni 4 suara dengan diiringi oleh alat musik pengiring. Alat musik pengiring tersebut dapat berupa piano maupun gitar. Lalu selanjutnya yang kelima ada paduan suara. Paduan suara merupakan bentuk terbesar dari penyajian musik vokal karena dapat dilakukan oleh minimal 15 orang yang biasanya dibagi menjadi 4 suara. Selanjutnya ada jenis-jenis suara bernyanyi perempuan. Yang pertama ada sopran. Sopran merupakan jenis suara tertinggi untuk perempuan dewasa. Jenis suara ini bisa menjangkau nada C4 hingga nada G5. Karakter suara sopran yang dimiliki perempuan dewasa sering diklasifikasi berdasarkan warna vokal, timbre, rentang suara, dan ketangkasan suara. Lalu yang kedua ada mezzosopran. Mezzosopran memiliki karakter suara yang sedang, artinya tidak terlalu tinggi ataupun rendah. Jenis suara ini bisa menjangkau nada A3 hingga A5. Selain itu, biasanya nada ini mencakup nada bawah A, nada tengah C, dan nada F kedua, nada atas G, serta nada C tengah. Lalu selanjutnya yang ketiga ada suara alto. Jenis suara alto merupakan jenis suara perempuan dewasa yang rendah. Jenis suara ini hanya bisa menjangkau nada F hingga nada D2. Alto dalam jenis suara perempuan sering juga disebut sebagai kontralto. Nah, begitu teman-teman mengenai penjelasan tentang keterampilan bernyanyi. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan sebuah bakat saya, yaitu bernyanyi dengan menyanyikan lagu Indonesia Jaya ciptaan Chaken M. Selamat menyaksikan.
Nah, setelah saya menampilkan sebuah bakat saya barusan, di sini saya akan menjelaskan mengapa saya lebih memilih bakat bernyanyi. Yang pertama, sejak saya kecil itu, saya sudah menyukai yang namanya itu bernyanyi. Lalu sejak kecil juga saya sudah mengolah-olah suara saya. Lalu sejak saya SMP sampai dengan SMA itu, saya lebih menyukai, meminati yang namanya ekstrakurikuler paduan suara, yang dimana ekstrakurikuler paduan suara ini dapat membantu saya dalam mengolah suara yang lebih baik. Nah, setelah saya menampilkan sebuah bakat saya yaitu bernyanyi, di sini saya akan menjelaskan sedikit makna lagu Indonesia Jaya yang diciptakan oleh saya. Lagu Indonesia Jaya ini menjelaskan bermakna bahwa kita sebagai rakyat Indonesia harus mempunyai rasa optimis agar kita mampu percaya diri pada diri kita sendiri, jangan pernah mudah putus asa, agar kita dapat mengetahui pentingnya rasa pengorbanan, rasa perjuangan kita, lalu kita selalu berpegang teguh kepada Tuhan Yang Maha Esa, minta pertolongan, minta petunjuk agar kita dipermudah untuk melakukan segala tantangan, segala rintangan yang akan ada pada masa depan. Sekian penjelasan bakat saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai bertemu kembali.